Ustazah. Assalamualaikum. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya nak. Oke, kali ini kita akan mempelajari pelajaran tematik tema 1, subtema keempat pada pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Oke, kita lanjutkan ya nak pembelajaran tematiknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dibagi menjadi 4, yaitu melalui biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan terbagi menjadi 3, yaitu pencangkokan, stek, dan menempel. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, dan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini gambarnya ya nak. Ada bunga, umbi jalar, bawang, dan wortel. Sekarang kerjakan anak Ustazah pada halaman 168 di buku tematik. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Cobalah kamu lakukan permainan ini. Cara bermainnya, pertama siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Kemudian siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Mulailah mengambil ancang-ancang, kemudian berlarilah sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut, kemudian beri tanda batas hasil lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu yang dari paling jauh sampai lompatannya. Selanjutnya, berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Selanjutnya, mari kita baca teks di bawah ini ya nak. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, saya sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Ya, saya dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya saya tidak menanamnya, itu tumbuh sendiri. Bolehkah saya minta bijinya? Saya ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumah saya. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak, kata Edo. Spora? Kata Lani. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam, kata Lani. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan, kata Lani. Terima kasih, itu karena saya mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Kata Edo. Iya, kamu benar. Jadi anak Ustazah, spora itu tumbuhan yang tumbuh tapi tidak mempunyai biji. Contohnya seperti jamur. Selanjutnya bisa anak Ustazah kerjakan pada halaman 175 di buku tematik. Nah, Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Selanjutnya,
Nah, anak ustazah, ini gambar mencangkok. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia seperti mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya, namun kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, berikut cara mencangkok tanaman. Langkah pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, kemudian kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Selanjutnya silakan diselesaikan ya nak soal ini di buku tematik. Perhatikan gambar ini ya nak. Di sana Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Oke, selanjutnya silakan anak ustazah akan kerjakan di buku tematik halaman 185, 186, dan 187. Oke, syukron anak ustazah. Wassalamualaikum. Selamat menyimak video tentang cara mencangkok tanaman ya nak.